Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nakifa dengan NIM 11300211017. Di sini saya akan menjelaskan tentang HIV. Nah, HIV sendiri itu apa sih? HIV sendiri adalah virus pada manusia yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang dalam jangka waktu yang relatif lama dapat menyebabkan AIDS. Nah, AIDS sendiri adalah sekumpulan gejala penyakit karena menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Perkenalkan, saya Andina Putri Maulida dengan NIM 11300211013. Di sini akan menjelaskan etiologi dari HIV/AIDS. Etiologinya sendiri, AIDS disebabkan oleh virus yang disebut HIV atau Human Immunodeficiency virus yang mengakibatkan kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. Penyakit ini sering muncul di kulit dalam bentuk bintik keunguan, tetapi dapat menyerang orang lain terutama mulut, saluran pencernaan, dan paru-paru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis atau yang biasa disebut dengan tanda dan gejala HIV/AIDS. Sindroma HIV akut adalah istilah untuk tahap awal infeksi HIV. Gejalanya meliputi yang pertama ada demam, lemas, nafsu makan turun, sakit tenggorokan, batuk, nyeri persendian, diare, pembengkakan kelenjar getah bening, dan bercak kemerahan pada kulit. Diagnosis AIDS dapat ditegakkan apabila mendapatkan tes HIV positif dan yang kedua didapatkan 2 gejala mayor dan 1 gejala minor. Untuk gejala mayor itu sendiri adalah berat badan turun lebih dari 10% dalam 1 bulan, diare kronik lebih dari 1 bulan, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan, penurunan kesadaran, dan demensia atau HIV encephalopathy. Selanjutnya ada gejala minor. Gejala minor terdiri dari batuk menetap lebih dari 1 bulan, dermatitis generalisa, herpes zoster multisegmental dan berulang, kandidasi oropharyngeal, herpes simplex kronik progresif, limfadenopati generalisata, infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita, dan retinitis virus sitomegalo. Ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam faktor risiko dari HIV. Siapa saja bisa terkena HIV, namun ada beberapa faktor risiko yang bisa membuat Anda lebih memungkinkan terkena HIV. Berhubungan seksual tanpa pengaman. Perilaku seksual salah satu cara paling umum HIV menyebar dari satu orang ke orang lain. Saat berhubungan seks, bertukar cairan tubuh dengan pasangan, risiko HIV lebih tinggi. Jika memiliki pasangan yang berisiko tinggi atau sudah mengidap HIV, banyak pasangan seksual berhubungan seks dengan seseorang yang memiliki banyak pasangan seks dan menggunakan jarum suntik bergantian. Orang yang menggunakan narkoba suntik ilegal sering berbagi jarum suntik. Aktivitas ini memiliki faktor resiko yang membuat Anda terkena HIV melalui tetesan darah orang lain yang terkena infeksi. Faktor resiko lainnya, resiko kontak dengan cairan tubuh dari orang dengan HIV meningkat seperti tenaga kesehatan. Di sini akan menjelaskan tentang patofisiologi infeksi HIV. Pada prinsipnya adalah defisiensi imunitas seluler oleh HIV yang ditandai dengan penurunan limfosit T helper atau sel CD4. Terjadinya penurunan sel T helper CD4 menyebabkan inversi rasio normal sel T CD4 atau CD8 dan disregulasi produksi antibodi sel B. Respon imun terhadap antigen mulai menurun dan host gagal merespon terhadap infeksi oportunistik maupun organisme universal yang seharusnya tidak berbahaya. Efek respon imun ini terutama terjadi pada sistem imunitas seluler sehingga infeksi cenderung bersifat non-bakterial. HIV bereplikasi dalam sel T yang teraktivasi kemudian bermigrasi ke limfonodi dan menyebabkan gangguan struktur limfonodi, gangguan jaringan dendritik, folikular di limfonodi yang diikuti dengan kegagalan presentasi antigen secara normal. Ini berperan dalam proses penyakit. Beberapa protein HIV mengandung fungsi sel T secara langsung, baik melalui gangguan siklus sel maupun melalui gangguan mediasi molekul CD4. Efek fase infeksi HIV. Infeksi HIV terdiri dari 3 fase.
yaitu fase serokonversi akut, fase asimptomatik, dan fase AIF. Fase serokonversi akut yaitu viremia plasma yang cepat disertai penyebaran virus yang luas terjadi 4-10 hari setelah virus masuk ke dalam mukosa. Virus cenderung akan berintegrasi pada area dengan transkrip aktif. Pada fase asimptomatik, yaitu pada fase ini intervensi menunjukkan sedikit atau bahkan tidak ada gejala sama sekali selama beberapa tahun sampai 1 dekade atau lebih. Untuk fase AID sendiri terjadi jika sistem imun telah rusak dan muncul infeksi oportunistik. Pasien didiagnosis AID jika sel T CD4 di bawah 200 atau ada infeksi oportunistik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komplikasi. Komplikasi ini disebabkan karena infeksi HIV. Nah, infeksi HIV ini memperlemah sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan penderita banyak terserang infeksi dan juga kanker tertentu. Infeksi umum terjadi pada HIV/AIDS antara lain yang pertama tuberkulosis, yang kedua masalah di otak. 18 pasien HIV seringkali mengalami masalah di otak. Yang ketiga meningitis, dan yang keempat hepatitis C, dan yang kelima koinfeksi sifilis dan HIV biasanya terjadi pada pasien malsesmal atau MSM yang terinfeksi HIV. Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk HIV/AIDS. Yang pertama, pemeriksaan antigen P24, yaitu pemeriksaan yang ditemukan pada serum, plasma, dan cairan cerebrospinal, dan untuk kadarnya meningkat pada awal infeksi dan beberapa saat sebelum penderita memasuki stadium AIDS. Yang kedua, kultur HIV, yaitu HIV dapat dikultur dari cairan plasma, serum, cairan cerebrospinal, saliva, semen, lendir serviks, serta ASI. Yang ketiga, pemeriksaan HIV RNA, yaitu dengan jumlah HIV RNA atau yang disebut juga viral load, yaitu pemeriksaan teknologi PCR untuk mengetahui jumlah HIV dalam darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan atau implementasi HIV. Penata laksanaan infeksi HIV adalah dengan pemberian obat antiretroviral atau yang disebut dengan ARV. Hingga saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan infeksi HIV itu sendiri. ARV yang digunakan untuk bertujuan mencegah morbiditas dan mortalitas yang berhubungan dengan HIV itu sendiri. Pemberian terapi ARV dapat menekan viral load hingga kadar yang tidak terdeteksi atau virus tersuksesi. Supresi virus dapat meningkatkan fungsi imun dan kualitas hidup secara keseluruhan, menurunkan resiko komplikasi atau yang disebut AIDS dan non-AIDS, serta memperpanjang kesintasan pasien. Selain itu, terapi ARV dapat mengurangi resiko penularan HIV. Terapi ARV harus digunakan kepada semua pasien dengan infeksi HIV tanpa melihat stadium klinis dan nilai CD4. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan-tindakan untuk mencegah penularan HIV. Yang pertama, pahami HIV/AIDS dan ajarkan pada orang lain. Memahami HIV/AIDS dan bagaimana virus ini ditularkan melalui dasar untuk melakukan tindakan pencegahan. Yang kedua, ketahui status HIV/AIDS partner seks Anda. Hubungan seks dengan sembarang orang menjadikan pelaku seks bebas ini sangat resiko terinfeksi HIV. Oleh karena itu, mengetahui status HIV/AIDS partner seks sangatlah penting. Yang ketiga, gunakan jarum suntik yang baru dan steril. Yang keempat, gunakan kondom yang berkualitas. Selain membuat ejakulasi lebih lambat, penggunaan kondom saat berhubungan seks cukup efektif mencegah penularan HIV/AIDS melalui seks. Yang kelima, lakukan sirkumsisi atau khitan. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pria yang melakukan khitan memiliki resiko 53% lebih kecil daripada mereka yang tidak melakukan khitan. Yang keenam, melakukan tes HIV secara berkala. Jika tergolong orang dengan resiko tinggi, sebaiknya melakukan tes HIV secara teratur minimal 1 tahun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kelompok kami akan melakukan roleplay tentang terapi mindfulness meditasi untuk meningkatkan kualitas tidur pada pasien HIV.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibu Masudi dengan NIM 11300210006 sebagai keluarga pasien. Dan saya Muzana Kifa dengan NIM 11300210017. Di sini saya sebagai perawat terapi meditasi. Nama saya Farah Fauzaikia, NIM 11300210037 sebagai pasien. Saya Andina Putri Maulida dengan NIM 11300210013 sebagai perawat yang melakukan evaluasi terapi. Saya Putri Renanda Firdaus dengan NIM 11300210005 sebagai perawat konseling. Selamat pagi Mbak Farah. Selamat pagi Sus. Iya, gimana kabarnya hari ini Mbak Farah? Alhamdulillah baik-baik saja Sus. Alhamdulillah. Oh iya, Mbak Farah kemarinnya sudah melakukan tes laboratorium ya. Dan mohon maaf hasilnya kan positif HIV. Lalu hari ini apa yang dikeluhkan dari Mbak Farah? 3 hari belakangan ini tuh saya tuh nggak bisa tidur dengan nyenyak Sus. Soalnya kan setelah yang pertama itu setelah teman-teman saya tahu saya positif HIV itu mereka tuh membatasi pergaulan sama saya. Terus yang kedua itu kemarin kan di tempat kerjaan saya itu kan setelah saya sakit batuk sama demam 2 bulan nggak sembuh-sembuh, kan tempat kerja saya tuh nyuruh check up saya dan ternyata itu kan hasilnya positif HIV ya. Jadi saya tuh terpaksa dikeluarkan di tempat kerja saya. Jadi saya itu kayak bingung, cemas gitu loh, apakah penyakit HIV saya itu akan berakhir kematian, karena kan dilihat dari orang-orang yang pernah sakit HIV itu kan masih belum ada obat yang ampuh ya buat orang-orang HIV. Jadi itu saya tuh takut gitu, kayak ruang lingkup saya tuh jadi semakin sempit gitu, nggak ada yang mau berteman sama saya kayak gitu Sus. Jadi ini Mbak Farah ya. Jadi intinya Mbak Farah ini terlalu banyak pikiran. Jadi sehingga Mbak Farah itu mengalami sulit untuk tidur, terutama tidur malam hari ya Mbak Farah. Iya Sus. Jadi gini, saya punya solusi untuk terapi Mbak Farah yang bisa dilakukan di rumah. Kalau boleh tahu untuk terapinya itu seperti apa ya Sus? Untuk terapinya ini namanya terapi mindfulness meditasi. Nah, tujuan terapi ini untuk meningkatkan kualitas tidur Mbak Farah. Jadi nanti tidurnya itu bisa lebih rileks gitu. Untuk hari ini bisa langsung dilakukan terapinya ya. Jadi saya minta untuk suami Mbak Farah membantu Mbak Farah agar bisa dilakukan di rumah juga. Untuk selanjutnya Mbak Farah bisa di ruang terapi diantar oleh suami ya, yang ada di sebelah kanan pintu. Iya Sus. Terima kasih. Ya. Mari Mbak Farah silakan masuk. Iya Sus, terima kasih. Perkenalkan ini perawat kita. Nanti Mbak Farah bisa dibantu sama perawat itu melakukan terapi meditasi. Kalau meditasi permisi dulu ya. Iya. Oke, selamat datang Mbak Farah. Silakan masuk ke tempat Ya, selamat pagi Mbak Farah. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Iva yang bertugas untuk melakukan terapi meditasi untuk Mbak Farah. Nah, kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 5 menit sampai 10 menit. Apakah Mbak Farah bersedia? Ya, boleh. Oke, relax dulu ya Mbak Farah. Ya Sus. Oke, Mbak Farah, untuk pertama-tama Mbak Farah silakan duduk sila terlebih dahulu. Oke, saya bantu terselimutnya Mbak Farah. Oke, sebelumnya Bapak mohon diperhatikan ya, nanti bisa diterapkan nanti di rumah. Oke, Mbak Farah, relax dulu, tenangkan dulu pikirannya, tegakkan badannya, sudah. Nah, tangannya diriliskan di atasnya. Oke, Mbak Farah tutup mata, lalu tarik nafas perlahan, lalu keluarkan. Mbak Farah
kita Mbak Farah ini harus sehat. Jangan berpikiran negatif, buang pikiran negatif. Jangan patah semangat untuk sembuh. Kalau punya pikiran negatif dibuang jauh-jauh. Oke, tarik nafas, sambil tarik nafas. Oke, keluarkan perlahan. Nah, intinya Mbak Farah bersemangat untuk sembuh. Oke, tarik nafas lagi, bisa diulang 3 kali. Keluarkan, hembuskan. Oke, bagus. Oke, sudah dilakukan selama 3 kali tarik nafas. Dirasa kurang rileks atau masih ada rasa-rasa cemas atau belum bisa tidur, Mbak Farah bisa ulangi lagi sampai 5 kali. Oke? Ya Sudah, Mbak Farah boleh buka mata. Gimana perasaannya? Setelah dilakukan terapi itu sih lumayan nyaman. Oke, dirasa nanti kalau di rumah tiba-tiba kebangun, bisa Mbak Farah praktekkan, terapkan di rumah biar nanti tidurnya lebih nyaman lagi. Ya sus. Oke. Nah, untuk Pak suami, ini Mbak Farah sudah saya lakukan terapi meditasi. Mohon Bapak untuk memperhatikan baik-baik. Nah, selanjutnya nanti akan ada evaluasi dengan perawat Andin. Oke? Kalau begitu saya pamit undur diri ya Mbak Farah dan Pak suami. Assalamualaikum. Dengan Mbak Farah dan Pak Suami ya. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Andin. Di sini saya akan melakukan evaluasi terhadap terapi yang sudah dilakukan Mbak Farah tadi. Nah, setelah dilakukan terapi tadi, gimana Mbak Farah? Apa yang Mbak Farah rasakan setelah terapi tadi? Setelah terapi sih tadi lumayan mengurangi kecemasan ya. Semoga aja kedepannya ketika saya nggak bisa tidur dengan nyaman tuh saya melakukan teknik itu semoga bisa aman terapinya. Oh iya, baik, alhamdulillah kalau begitu. Nah, setelah terapinya selesai, coba Mbak Farah jelaskan untuk langkah-langkahnya seperti apa. Yang pertama tadi duduk bersila, terus tangan juga rileks di depan, sejajar, terus hembuskan nafas, lalu buang darah turun dan dilakukan selama 5 menit atau 5 kali. Betul sekali, ternyata Mbak Farah sudah paham ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dijadwalkan selama beberapa hari atau 3 hari kemudian. Nanti Mbak Farah bisa menemui konseling seperti perawat tadi ya. Nah, untuk sekarang Mbak Farah bisa tidur atau bisa istirahat dulu ditemani oleh Bapak Suami selama mungkin 30 menit ya. Nanti ketika dirasa sudah 30 menit atau Mbak Farah sudah lebih rileks nyaman, nanti bisa menemui perawat yang ada. Untuk itu sekian ya Mbak Farah. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Terima kasih.